membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman CBI, sobat-sobat CBI dimanapun berada. Sore hari ini kita berkumpul bersama teman-teman asisten dari Regional 1 setelah tadi kita berkumpul dengan Pak RH dan para GM setelah mengikuti kegiatan acara Kick Off Performance Plan 2025 Regional 1. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, mungkin nanya ke Pak RH nih, Pak RH. Iya, juga. Iya, kenapa nih Pak RH? Teman-teman ini kita kumpulkan nih. Jadi biar ini Pak, jadi kita pengen tahu juga sebenarnya pendapat dan masukan dari masih asisten ya. Ini kan dari ada asisten, askep, manajer sampai top manajemen yang hadir di kick-off tadi Pak. Jadi kita sharing momen di sini. Kita juga ingin mendengar apa sih yang mereka dapat kira-kira gitu Pak dari pertemuan ini. Yang kedua, apa harapan mereka dan juga apa yang dapat mereka persiapkan untuk menghadapi plan-plan ke depannya kira-kira gitu Pak. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita diskusi Pak RH, kayaknya cuman saya nih yang nggak pakai pin ini. Benar ya? Ini ada tulisan 3727. Apa ini Pak RH artinya nih Pak RH? Iya, ini 37270. 37 artinya target yield kita punya goal achievement yield kita menjadi 37 ton per hektar per tahun. Yang kedua 27 itu menjelaskan, menggambarkan OR kita Pak. Target OR kita di angka 27%. Oil extraction rate kita 27%. Yang ketiga 0, artinya 0 restan. Itu menjadi sasaran kita untuk kita bisa capai nanti untuk CBI ke depannya Pak. Kira-kira itu Pak, semangatnya. Kalau ngeliat targetnya berat itu ya Mas. Berat itu luar biasa ya. Perlu kerja keras untuk mencapainya. 37, 27, 0. Baik, teman-teman CBI yang ada di manapun berada. Jadi hari ini, sore ini kita berkumpul dengan teman-teman asisten ini. Seperti kata Pak RH tadi, kita ingin tahu sebenarnya apa yang kita lakukan tadi itu manfaatnya buat kita semua seperti apa, terus harapannya bagaimana gitu ya. Nah, jadi mungkin kita mulai ladies first. Jadi harusnya nih kita memberikan kesempatan nih kepada perempuan yang pertama kali. Nah, silakan Mbak. Pak, nama saya Vivi Kurniati, biasa dipanggil Vivi. Saya dari Selangkun Estate. Saya di CBI sudah 10 tahun. Pesan saya untuk kegiatan ini, kalau saya analogikan, kami seperti mendapat semangat baru Pak. Dari akhir tahun kami sudah merasakan lelah, kemudian ada kegiatan seperti ini, itu kami seperti disuntik kembali semangatnya, dimana kerja kami ternyata diapresiasi oleh manajemen. Jadi secara mental kami Pak, yang mungkin ya selama ini, oh ternyata pekerjaan kami sama manajemen diapresiasi, dapat pengakuan, oh ternyata kami bekerja selama ini. Ya. Itu Pak. Sobat-sobat CBI mungkin perlu tahu ya, Mbak Vivi ini tadi dapat predikat apa tadi Pak RH ya? UPP administrasi terbaik se-regional 1. Jadi ya apa namanya, biasanya yang namanya administrasi kebun itu yang megang laki-laki ya, biasanya. Tapi Mbak Vivi seorang perempuan dan luar biasanya bisa mencapai yang terbaik di Regional 1 dalam hal administrasi, gitu kan? Nah, jadi ini mungkin perlu menjadi contoh buat yang lainnya supaya jangan kalah sama Mbak Vivi, supaya bisa menjadi yang terbaik.
Itu Pak RH. Tapi ini anomali lah, kita bilang anomali. Mungkin Bu Pipi bisa memberikan satu insight lah bagi teman-teman insan CBI dan semua pada umumnya, kira-kira kok bisa dapat ya terbaik. Kira-kira menurut Bapak, Ibu kira-kira gimana tuh ya? Pertama, ya kerja keras pasti. Ya, kerja keras. Tapi sebelum kerja keras, kita harus, tujuan kita apa sih, goal kita apa sih, kita harus ditentukan. Kemudian untuk mencapai tujuan itu, kita tidak hanya berkata kerja keras selesaikan masalah, tetapi yang paling penting, dasar yang paling penting itu adalah kita mencari tahu masalah yang ada di tim kita. Bukan malah dihindari ya, Mbak Pipi ya. Bukan. Kadang-kadang ini loh, kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri juga, kadang-kadang kita lari dari masalah. Itu kan Pak Ira? Betul. Dari kita mayoritas kalau ada masalah lari. Bila perlu masalah itu kita timpakan ke teman kita, ke orang lain supaya kita bebas. Nah, tapi Mbak Vivi kok malah mengejar masalah ini ya? Kenapa, gimana Mbak Vivi? Iya, jadi kalau kita sudah punya target, kemudian kita cari tahu masalah yang kita hadapi itu apa. Karena kan masalah itu kalau dibiarkan itu akan menjadi hambatan untuk kita mencapai target kita. Nah, dari masalah yang kita ketahui itu baru bisa kita menyusun strategi untuk kita mencapai target kita. Jangan menghindari masalah. Kalau menghindari masalah, goal kita tidak akan tercapai. Kalau menurut saya itu Pak. Selama ini yang saya terapkan di tim saya itu. Cari tahu masalahnya, kemudian baru bisa kita menyusun strateginya. Ya, namanya kerja ya seperti perang Pak. Kita harus bisa menguasai medan perang, menguasai apa yang harus kita bawa untuk kita menang di medan perang. Itu mungkin. Jadi ingat ya teman-teman semua, bahwa tadi Mbak Pipi bilang supaya sukses itu kuncinya apa? Yang pertama, kerja keras. Yang kedua, jangan menghindari masalah. Masalah harus kita jemput supaya kita bisa pecahkan. Ya. Terus jangan lupa juga kerjasama tim dengan yang lain juga kita harus perlu kita tingkatkan. Begitu Pak Era kurang lebihnya. Iya, luar biasa itu Pak. Luar biasa ya. Terus ngomong-ngomong juga tadi di sini yang paling senior siapa nih kira-kira nih? Secara umur nih. Ayo. Pak Aswin mungkin ini. Silakan Mas Aswin, komentarnya tentang kegiatan kita hari ini, pagi ini sampai sore hari ini, apa kira-kira kesan pesannya? Dari awal kegiatan tadi Pak. Nama dulu dong. Iya. Nama dulu. Nama saya Aswin. Dari Abdeling Krosuayap. Kalau saya kerja di sini di CBI sudah 20 tahun lebih kawan. Dan saya pun mungkin udah paling tua lah saya di antara bapak ini semua. Ya, jadi teman-teman semua ya, kalau kita duduk di hari ini, sore ini nih, yang paling senior di antara kita semua ya ini nih, Mas Aswin. Sudah 20 tahun mengabdi di CBI. 20 tahun ya? Iya Pak. Luar biasa ya. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Jangan gitu tepuk tangannya. Oh iya. Gimana tepuk tangannya? Oh, mantap. Berikan tepuk tangan buat Mas Aswin. Mantap. Oke, lanjut. Ya mungkin itu Pak untuk perkenalan saya. Ya, jadi untuk kegiatan kita hari ini tadi yang saya rasakan dari awal, dalam kegiatan tadi Pak, yang pertama kita ada instruksi dari permainan tadi, artinya dalam kegiatan kita, dalam pekerjaan kita di sehari-hari juga hampir mirip-mirip, karena dari itu ada instruksi, suruh cek sound dan sebagainya gitu, jadi mengikuti ya instruksi. Dan dalam pekerjaan kita juga sama seperti itu. Kemudian ada permainan-permainan mengejar target dan sebagainya dalam satu tim dan kekompakan kita itu. Jadi saya rasa manfaat untuk hari ini tadi ya artinya menambah apalagi kebiasaan kita sehari-hari kerja Pak. Jadi mungkin memang tahun-tahun lalu mungkin kita kurang kompak dan sebagainya, mungkin untuk saat ini mungkin lebih dieratkan lagi, dikompakkan lagi, walaupun kita nanti pindah sana pindah sini, tidak kenal saling teman,
Jadi dalam satu permainan itu ya kita bisa menyatu gitu Pak, dalam menyelesaikan target yang kita akan capai tadi. Jadi untuk harapan ke depannya untuk tahun 2025 ini yang kita sudah tandatangani bersama. Jadi harapannya dengan semangat yang kita buat hari ini tadi, ya mudah-mudahan itu dapat kita capai. Gitu. Oke, baik. Jadi apa namanya, banyak manfaat yang kita lakukan hari ini. Ya salah satunya seperti kata tadi Mas Aswin bilang, membangun kekompakan di antara kita ya, Mas Aswin ya. Tapi yang menarik Pak Ratu mungkin satu hal tadi, walaupun tadi dipisah-pisah tidak kenal satu sama lain, tapi konsepnya sederhana, tetap mengikuti komando dari pimpinan. Di satu instruksi, jadi kan walaupun tidak mengenal, tapi fokusnya satu tujuan, Ya. instruksi yang sama. Iya. Kira-kira gitu Pak Syon, Iya, ya? Pak. Ya, Betul, Pak. gitu ya. Menarik Jadi, itu Pak. ya. Jadi Komando. berbeda-beda tapi fokus satu tujuan. Satu tujuan, satu komando. Oke. Jadi itu ya teman-teman CBI. Tadi kita dapat insight dari Mas Aswin bahwa apa namanya, dengan kegiatan hari ini kita tingkatkan kekompakan, dan perlu diingat walaupun kita berbeda-beda, mungkin apa namanya asalnya dari mana, terus dari mana tepatnya dan sebagainya, tapi tujuannya sama, goalnya sama, satu tujuan, gitu ya. Kayaknya di sini yang paling sehat siapa nih Pak? Era. Mungkin saya kirim gitu Pak. Yang sehat ini. Yang paling sehat, tapi coba lihat Pak Era bajunya. Iya. Paling kotor. Iya. Saya menyimpulkannya apa Pak Era? Iya, kita coba Berarti kira-kira. kesimpulan saya ini kenapa dia paling kotor, paling bersemangat ini. Iya. Ya, badannya sehat, tapi semangatnya juga luar biasa ini. Nah silakan, Mas siapa ini? Perkenalkan Mas. Oke Pak, perkenalkan Pak, nama saya Mikael Damanik Pak. Saya bekerja di sini di estate Kumpang Pak, Apiling Bravo. Saya di sini sudah 3 tahun 3 bulan Pak. Menurut saya Pak, untuk manfaat yang saya dapat hari ini Pak, saya di sini diingatkan kembali tentang yang namanya target saya Pak. Saya punya target di tahun ini seperti ini, dan saya membuat janji Pak kepada diri saya terhadap manajemen kalau saya bilang Pak. Karena saya menganggap setiap saya bekerja Pak, moto saya dari dulu, setiap saya bekerja, tempat itu saya anggap itu milik saya Pak. Karena kalau kita sudah menanamkan di dalam diri kita yang namanya rasa memiliki Pak, itu pasti kita pengen hasil yang terbaik untuk penghasilan kita Pak, untuk secara keuntungan Pak. Tapi jangan karena menganggap rumah sendiri diambil sudah hati ya. Oh tidak Pak, tidak Pak. Iya iya. Iya. Itu yang pertama di situ Pak. Ya. Di situ kita juga menanamkan Pak. Tadi ada 4 pilar yang disampaikan sama manajemen kita Pak. Yang pertama itu kan kita tadi efisiensi Pak. Kita tekankan bagaimana menggunakan biaya yang rendah dengan memaksimalkan keuntungan nanti yang bisa lebih tinggi Pak. Baru yang kedua tadi kita dituntut yang namanya productivity, yang mana kita harus membentuk suatu tim kita Pak. Kita ajak, kita ingatkan ke tim kita Pak, harus sampai ini ke bawah Pak. Jangan hanya di kitanya saja mentok, di bawahan kita tidak tahu. Gimana caranya tuh Mas? Nah, kalau saya sih biasanya Pak, yang saya terapkan hari-hari itu setiap RKH dengan mandor, saya sampaikan Pak target-target mereka, saya ajarkan ke mereka goalnya seperti apa. Intinya goal kita harus sama, walaupun terkadang cara setiap orang untuk mengasih tahu orang itu berbeda Pak. Nah itu untuk yang tadi productivity Pak. Baru zero fraud, yang terakhir tadi tentang bagaimana caranya mengurangi kecelakaan kerja kita Pak, accident kita Pak. Jadi kita harus bisa memanfaatkan tenaga kita yang ada. Jangan nanti karena kita, dulu saya pernah dikasih tahu Pak, seberapapun tenaga yang kita punya, sebanyak apapun, kita selalu kurang Pak. Tapi kita tidak bisa menggunakan tenaga yang namanya efektif dan efisien Pak. Nah mungkin lebih ke situ nantinya Pak. Nah, baru yang terakhir Pak, saya diingatkan supaya saya harus bisa dibandingkan dengan teman-teman saya yang tadi Pak. Mungkin menurut saya ini sebagai alat ukur terhadap diri saya Pak. Kenapa ke teman saya hari ini kok bisa dapat penghargaan, saya tidak gitu loh Pak. Mungkin lebih ke situ Pak, untuk kedepannya Pak. Jadi cambuk supaya kita lebih bekerja keras lagi gitu. Benar Pak. Pak Era, apa tanggapannya Pak Era? Menarik ya. Jadi
setelah kita melakukan yang terbaik menurut apa yang kita lakukan, itu harus dikompetisikan dengan ya teman-teman kita yang lain yang selevel gitu. Jadi mungkin kita bisa mengukur apakah kita stagnasi, kita mundur, atau kita lebih baik dari teman-teman kita. Itu mungkin ukuran secara kuantitatif dan secara kualitatif ya. Bagus itu, saya pikir menarik itu. Oke. Jadi coba ya, paling sehat tapi paling bersemangat di antara kita. Ngomong-ngomong, di sini udah berkeluarga semua, ada yang masih sendiri? Saya sendiri Pak. Oh, masih sendiri ya. Jadi asal jangan gini Mas, biasanya kalau kita dulu masih lajang, dulu waktu kita pacaran sama istri kita, kadang-kadang kita memberikan janji-janji. Perempuan tuh kan, maaf ya Mbak Pipi, kadang-kadang perempuan tuh seneng diberikan janji-janji. Tapi kalau lupa, ya mohon maaf gitu. Nah, asal jangan begitu ya. Kita sudah punya target, yang banyak. Dan katanya tadi Mas Bri tadi juga bilang itu janji kita, tapi janji-janjinya tidak dipenuhi, tidak ditepati. Mungkin kita perlu tanya ke beliau ini kan askep Pak ini Pak ya. Apakah targetnya belum dapat sehingga dia belum menikah? Nah, ini mungkin menjadi menarik ini diskusinya kira-kira. Baik Pak. Atau apa yang dicari nih? Bisa sendiri Pak. Baik Pak, akan saya tanggapin Pak. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Rusman Pak. Saya askep dari Batu Kotam. Saya di Batu Kotam sudah Mas Rusman, Mas apa Rustam? Staf Pak. Rusman Pak. Rusman. Iya. Dari MT. Dari MT Pak. Rusman itu kepanjangannya Pak, kurus manis. Rusman betul Pak. Lanjut. Ya, jadi saya di Batu Kotam mengabdi sudah jalan 7 tahun Pak. Di tahun ini ke-7 tahunnya. Ya, jadi yang pertama yang mau saya tanggapin tadi dari kegiatan kita hari ini Pak. Saya setuju yang disampaikan dari Bu Pipi tadi. Kita dapat semangat baru Pak. 1 tahun sudah kita lewatin. Yang selama ini kita tahu itu hanya kerja Pak. Nah, setelah 1 tahun kita lewatin, kita baru tahu kemampuan kita hanya sampai situ. Gitu Pak. Nah, jadi di tahun ini kita ditarik lagi untuk semangat Pak. Ya, baik dari target-target yang diberikan, baik dari dukungan dari pimpinan tadi juga, pimpinan pun bahkan semangat untuk mensupport kami bawahan. Gitu Pak. Jadi kegiatan-kegiatan dari awal sampai akhir sudah kami laluin, kami jalanin, baik dari game-game. Nah, jadi kalau game ini saya menganggap seperti dalam pekerjaan Pak. Karena sebelumnya kami satu sama lain belum semua kenal, disatukan dalam satu kelompok. Nah, di situ seperti saya ilustrasikan dunia kerja saya Pak, yang satu sama lain belum tahu karakter karyawan. Apapun ceritanya bagi saya, yang target diberikan sama kita itu semua nol kita akan dapat tanpa ada bawahan kita Pak. Nah, jadi prinsip saya adalah pertama niat dari diri untuk mendapatkan target tadi, kedua kekompakan tim, ketiga merangkul karyawan. Nah, itu menurut saya Pak. Jadi apapun ceritanya tetap karyawan yang perlu kita perhatikan. Gitu Pak. Jadi saya pikir itu aja Pak. Untuk menanggapi tadi masalah jodoh mungkin ya saya tanggapin Pak. Ya itu mungkin belum rezeki saya Pak. Bukan karena target belum dapat ya. Untuk masalah target dalam diri pribadi mungkin memang tetap masih ada Pak. Harus Ada Pak. Ya. Nanti Mbak Pipi bila perlu cari kan Mbak Pipi. Jadi mungkin itu aja Pak dari tanggapan saya kegiatan hari ini. Terima kasih Pak. Sobat-sobat CBI mungkin ya perlu teman-teman tahu, ini Mas Rustam. Rusman Pak. Rusman, urus dan menawan. Manis Pak. Manis. Rusman, Pak. Urus dan manis ini itu MT. Mas awal masuk jadi MT dan sekarang beliau berkarir menjadi askep. Kira-kira jadi askep itu dulu jurusan apa? Perkebunan budidaya Pak. Budidaya perkebunan. Terus kenapa mau di kebun ya? Biasanya kan orang anak-anak zaman sekarang tuh nggak mau di kebun nih. Kenapa Mas Rusman? Betul Pak. Jadi sebelumnya saya kenapa mau di kebun? Saya termotivasi yang pertama memang dari orang tua Pak. Orang tua saya sebelumnya memang ya karyawan biasa, mandor Pak. Dan saya didorong juga dari orang tua saya
bapak orang tua jadi mandor, anak harus di atasnya. Oh. Itu motivasi saya Pak pertama Pak. Dan kedua memang saya lahir di kebun Pak. Ya. Jadi dunia kebun mulai dari dasarnya sampai ke manajemennya mungkin udah saya pelajarin Pak, dan saya jalani sendiri. Jadi itulah alasan saya termotivasi masuk di kebun. Begitu Pak. Ya, teman-teman CBI ya, kita perlu apa ini nih? Perlu belajar dari Mas Rusman. Rusman, kurus dan manis, ya kan? Jadi ternyata apa namanya yang kita perlu ambil insight ya Pak. Bapaknya mandor, Iya. Iya Pak. ya kan? Dia sekarang punya cita-cita dan melebihi bapaknya. Iya. Jadi askep. Itu kalau lompatannya berapa lompatan itu? Ya kan? Itu 3 ya. Mandor, Nomor 1. Mandor 1, 3 ya. Nah, itu tiga kali lompatan itu. Nah, jadi ingat teman-teman, kalau kita kerja keras, kita punya, tadi saya tertarik tadi, niat. Nah, kalau kita punya niat yang sungguh-sungguh, pasti akan bisa tercapai. Seperti kata Mas Usman tadi. Jadi beliau ingin lebih dari orang tuanya, gitu Pak RH. Iya. Bagus itu. Ya, jadi mudah-mudahan semangatnya Mas Rusman bisa menularkan kepada teman-teman CBI yang lain. Amin. Amin ya. Semangat Mas Rusman. Siap, Pak. Segera gapai cewek idamanmu. Tadi sebelah sini udah habis nih. Iya. Saya lihat juga sebelah sini tadi yang ini nih, yang kalau apa namanya ada gadis cantik yang lewat. Kalau orang ini tersenyum, kayaknya langsung kelepek-kelepek mungkin. Langsung jatuh. Iya, saya lihat nih Mas ini nih, samping di sini senyumannya menghanyutkan. Iya, tadi senyumannya, untung saya laki-laki Mas. Silakan Mas. Oke, Ya. baik, terima kasih Pak. Nama saya Anugrah Purnama Syahriar. Saya saat ini bertugas di Swayap Estate, posisi asisten admin Charlie. Jadi untuk hari ini kami ini dikumpulkan satu regional. Kebanggaan buat kami, karena tidak akan mudah asisten dari ujung ke ujung dipertemukan. Bahkan mungkin ini 1 tahun sekali saja dipertemukan. Yang paling utama bisa kami ambil dari acara ini adalah kepercayaan diri. Bagaimana bisa bertemu dengan asisten lain, bahkan melihat target-target di abdi yang lain. Kayak seperti saya dari Swayap melihat yang dari Batu Kotam, dari ujung ke ujung. Ini motivasi kepercayaan sendiri. Jadi percaya diri salah satu yang membuat tekad untuk target di tahun 2025 ini bisa tercapai. Pasti percayaan diri. Jadi ya teman-teman CBI, kalau kita sudah punya target, Mas apa Mas Usman? Ya Pak. Kalau kita punya target untuk dapat cewek, Ya Pak. percaya diri untuk mendapatkan. Siap Pak. Bisa Pak. Jangan lupa orang lain juga punya target. Iya. Jadi jangan sampai diambil orang lain target. Dikung Pak ya. Apa lagi kira-kira Mas? Kemudian yang kedua yang dapat saya ambil dari acara hari ini sudah pasti kekompakan. Ya, jadi setelah kepercayaan diri kemudian masuk ke kekompakan. Karena kami ini bekerja di satu estate, sudah pasti harus ke kekompakan. Bahkan tadi di dalam game permainan kami tidak diberikan satu tim itu satu estate, bahkan orang lain. Nah, bagaimana di situ bisa membaca pikiran teman kita, gaya permainan teman kita, dan menutupi kelemahan. Nah, dari situ kita bisa menilai apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tutupi dari teman kita. Nah, dengan cara seperti itu, maka tim kita bisa berjalan sesuai instruksi yang bisa diberikan tadi. Ya, kedepannya di tahun 2025 apa yang sudah kami jalani di acara hari ini mungkin bisa kami kerjakan bersama tim kami di kebun masing-masing. Baik. Ya teman-teman CBI ya, dari pembicaraan kita tadi harusnya kita bisa mengambil pelajaran. Tadi Mbak Vivi bilang jangan jauhi masalah. Mas Rusman bilang tadi segala sesuatu niatnya yang benar dulu, ya kan. Terus Mas ini tadi apa? Bilang kekompakan. Terus tadi juga bilang percaya diri. Nah, jadi sobat-sobat CBI, coba kita ambil intisari supaya
dari diskusi kita hari ini supaya kita bisa lebih baik lagi. Itu intinya gitu kan Pak Ira? Betul. Ya. Terus ada dua nih yang belum berbicara nih. Jadi tadi senyum-senyum aja ini. Ini yang paling tunggu-tunggu Pak. Yang paling tunggu-tunggu ya? Iya. Monggo, silakan paling ujung. Oke, baik. Saya perkenalkan diri, nama saya Adi Rudianto Sijabat. Unit kerja saat ini di Estate Sulung, tepatnya di Delta. Saya bercerita sedikit dulu Pak sebelum kita ke acara hari ini. Saya sungguh luar biasa mengucap syukur dengan bergabungnya saya dengan CBI ini Pak. Dengan pencapaian saya sekarang ini, saya sungguh bangga dengan diri saya sendiri Pak. Dan untuk teman-teman yang lain, intinya kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Awal saya bergabung dengan CBI ini Pak, saya pemanen dulunya 3 bulan. Pemanen Pak. Oh. Pemanen 3 bulan. Sesudah itu yang namanya kerja ini Pak, kalau memang kita bisa kerja, kita bisa mengkondisikan lapangan kita, pasti atasan kita melihat kita Pak. Dan begitu Pak ya. Jadi dengan sekarang ini Pak Manajer Pak Ipan, dia menaikkan saya menjadi mandor panen, dan karir saya memang sungguh cepat Pak di CBI ini. Terima kasih juga untuk manajemen CBI Pak. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang berprestasi itu cepat diangkatnya Pak. Ya, jadi untuk teman-teman kita sekalian, kita jangan berkecil hati terhadap mentang-mentang misalnya pendidikan gitu Pak ya. Yang penting dunia kerja, yang penting bisa dan tekad kemauan yang ada Pak. Betul. Jadi untuk saat ini saya sudah menjadi staf definitif di bulan 5 kemarin. Mungkin tahun ini akan 1 tahun. Cadet berarti dari cadet ya? Dari cadet Pak, dari cadet. Saya sudah mengabdi di CB ini 5 tahun. Baru pertama kali ini saya Pak mengikuti acara performance report plan kick off performance 2025 ini Pak. Jadi intinya sudah saya tanda tangani Pak perjanjian yang akan saya tepati. Dengan ada yel yang di sana, ada biaya yang harus saya pakai, ada yang harus digolkan Pak di sana. Jadi untuk membuat itu Pak, kita harus membangun tim yang solid Pak. Solidkan dulu tim yang kita buat, kita ajari dulu yang di bawah kita Pak. Terlebih mandor-mandor kita dulu yang kita ajari, kita penuhkan dulu karyawan kita. Ya intinya Pak, kalau dunia kebun ini kalau tidak ada karyawan Pak, tidak juga bisa kita kerjakan. Karena seorang staf itu hanya mempunyai plan, dan yang mengerjakan itu adalah yang di bawah kita Pak. Kalau anggota kita pintar, otomatis kita pun kerja tenang Pak. Itu saja kalau pendapat saya untuk dari bagian acara ini Pak. Terima kasih. Baik. Saya pikir luar biasa ya, kayaknya pencapaiannya dari si jabat nih. Dari pemanen kan? Dari pemanen ya? Iya Pak, 3 bulan. Ya, ingat ya teman-teman ya, siapa yang punya kemauan, siapa yang punya kerja keras, pasti akan berubah menjadi lebih baik. Nah, contohnya siapa? Contohnya ya si jabat ini. Dari mulai pemanen sampai saat ini sudah jadi asisten. Nah, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat si jabat. Mantap. Jangan gitu tepuk tangannya. 1, 2, 3. Mantap. Tepuk tangan buat si jabat. Mantap. Oke, baik. Terakhir, dari tadi kayaknya udah meringis-meringis. Iya, jadi saya pikir giliran saya kapan ini? Giliran saya kapan? Nah, silakan, Mas. Terima kasih Pak waktunya Pak. Mungkin saya rasa saya yang terakhir ini ya, perkenalkan dulu, nama saya Nathanael Simanjuntak Pak. Saya unit kerjanya di Rangda Estate, tepatnya di Alfa. Saya bergabung di sini sudah 4 tahun Pak. Tadi udah banyak disampaikan teman-teman sebetulnya Pak dari kegiatan kita hari ini. Mungkin tadi itu juga saya bisa menyampaikan dari kegiatan hari ini. Saya merasa kita di bawah di lapangan itu dilihat oleh perusahaan Pak, dengan mengadakan kegiatan hari ini Pak. Ya seperti kita yang jarang jumpa Bapak mungkin di lapangan kan bisa berjumpa hari ini. Tim dari HO langsung ini. Ini yang namanya Parato gitu. Pak. Ini yang orangnya ganteng gitu. Iya betul Pak. Jadi dengan target-target kita juga diperlihatkan Pak. Jadi kita untuk tahun 2025 bisa kita ini yang harus kami capai bersama tim. Jadi apa persiapan kita seperti disampaikan Ibu tadi, kita siapkan semua Pak.
Cuma masalah-masalahnya, akar masalahnya kita cari dulu Pak. Akar masalah di mana untuk menyelesaikan nanti, baru kita tidak mampu di kita ada punya pimpinan, kita bisa berkoordinasi Pak. Ya, kemudian ada reward tadi Pak. Nah, reward itu kita merasa nih 1 tahun ini sudah bekerjanya paling bagus lah menurut kita Pak. Tapi kan itu skala kecil di Afdeling kita atau di ekip kita Pak. Setelah dibacakan reward itu, oh, rupanya ada yang lebih bagus. gitu. Ya. Jadi di situ motivasi kok dia bisa, kita Kenapa tidak kita bisa. tidak? Nah, mungkin itu Pak, dan harapan kita ini Pak, harapan saya juga Pak. Ini acara yang bagus Pak, mudah-mudahan terus berjalan setiap tahunnya Jadi Pak. harus tetap dilaksanakan ya. Iya Pak. Nah, ini Kalau bagus, Pak. bisa Pak, Kalau bisa. go ke Palangka Pak. Iya. Bali Pak. Ya. Oke. Itu jadi bahan catatan kita ya. Iya. Jadi kata kuncinya adalah kita bisa kalau kita mau. Jadi pencapaian yang menarik adalah pencapaian yang dikompetisikan. Jadi kalau misalnya kita capai sesuatu, kita melihat ketika kita dikompetisikan dengan rekan-rekan sekerja kita dari kebun lain, Afdeling lain, kita bisa mengukur bahwa kita apa yang harus kita capai karena masih ada orang lain lebih achieve. Jadi tetap komitmen, semangat untuk pencapaian yang sudah kita tanda tangani di komitmen tadi, itu janji yang harus kita selesaikan. Saya rasa itu dari saya, tetap semangat. Tepuk tangan untuk CBI. Mantap. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali rekan-rekan CBI pada edisi berikutnya. Selamat sore. Selamat sore.